Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah periode penting dalam sejarah Islam, dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan militer Islam pada masa tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu khalifah yang berhasil menjaga stabilitas dan persatuan politik, perkembangan dan persatuan umat Islam, karena pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, setelah itu terjadi banyak pemberontakan suku-suku Arab. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan dan berhasil menjaga persatuan umat Islam sehingga stabilitas politik berhasil dicapai. Beliau juga melaksanakan pengumpulan Al-Quran yang pertama sebagai bentuk menjaga keautentikan wahyu ilahi. Kemudian yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini adalah beliau melakukan ekspansi wilayah Islam secara signifikan. Pada masa Umar bin Khattab juga menjaga sistem administrasi yang terstruktur yang dibentuk sehingga ketika wilayah Islam meluas, tatanan administrasi pun terstruktur dengan baik. Adapun wilayah ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab meliputi salah satunya adalah Suriah, Palestina, Mesir, dan Persia. Adapun dalam administrasi yang terstruktur, beliau membentuk pembentukan diwan, kemudian membentukkan adanya kalender hijriyah, kemudian perkembangan pembangunan kota-kota baru di wilayah Islam yang hasil ekspansi. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, penaklukan wilayah utama pada masa Umar bin Khattab ini banyak sekali. Salah satunya adalah ada 4 tempat penting sebagai bentuk penaklukan atau ekspansi wilayah utama pada ekspansi Muslim. Salah satunya adalah daerah Yarmuk, kemudian adalah Yerusalem, ada Mesir, ada Qadisiyah, ada Nahawan, dan ini adalah merupakan jalan membuka untuk penyebaran Islam lebih luas. Adapun pertempurannya, yang pertama adalah pertempuran Yarmuk terjadi pada tahun 636 Masehi. Ada pertempuran Yerusalem 637 Masehi, penaklukan kota Mesir 642 Masehi, dan penaklukan Persia pada tahun 637 sampai 642 Masehi. Yang ketiga adalah pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan berbeda dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian berbeda dengan masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada masa Utsman bin Affan lebih cenderung pada standarisasi Al-Quran. Kenapa alasannya? Karena salah satunya adalah ketika wilayah Islam mulai meluas pada masa Umar bin Khattab. Nah, di sini adalah Utsman bin Affan lebih cenderung pada menyetandarisasi Al-Quran, sehingga beliau melakukan penyetandaran itu dengan adanya Mushaf Utsmani yang disusun untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Selain itu juga beliau melakukan pembangunan infrastruktur yang dilakukan seperti perluasan Masjid Nabawi, pembangunan jalan, dan pembangunan irigasi yang sangat penting untuk masyarakat Muslim pada saat itu. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi konflik internal dan perpecahan. Artinya, pada masa ini umat Islam mulai diuji dengan adanya perang saudara, kemudian munculnya kelompok-kelompok yang mengadu domba, sehingga adanya upaya rekonsiliasi pun gagal terjadi, dan akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi 2 hal penting. Salah satunya adalah adanya perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal dan perang Siffin ini adalah perang saudara yang memecah belah umat Islam. Bahkan setelah terjadinya arbitrase Siffin ini justru memperburuk perpecahan, sehingga politik pun hilang dan kekuatan Islam melemah.
Perang Jamal ini terjadi antara pasukan Ali dan Aisyah, dan perang Siffin ini terjadi pada pasukan Ali dan Muawiyah. Nah, selain itu, pada masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan ekonomi dan sosial itu meningkat dalam hal yang pertama adalah zakat, kemudian adanya infak, ketiga ada sodako, ada khoros dan jizyah. Kelima hal ini membuat ekonomi dan sosial Islam meningkat pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, warisan Khulafaur Rasyidin adalah Khulafaur Rasyidin mewariskan sebuah model kepemimpinan yang bagus untuk kita, yaitu sebuah pemimpin yang adil, memiliki landasan hukum Islam, dan memiliki sistem administrasi yang bagus. Nah, kesimpulannya, masa Khulafaur Rasyidin adalah era keemasan Islam. Kemudian umat Islam diuji dengan tantangan dan konflik pada saat itu, dan warisan Khulafaur Rasyidin tetap terjaga dan relevan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Itu saja mungkin pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.